Baik, untuk pertanyaan pertama, agar kita bisa menikmati Al-Quran, maka kita harus pahami dulu bahwa Al-Quran itu nur, cahaya. Jadi cahaya Al-Quran itu tidak akan masuk ke dalam hati yang gelap. Jadi pantulan cahayanya itu bisa masuk ketika hati kita bersih. Artinya begini, ketika hati kita kotor, dan kotor hati itu hanya dosa ya yang membuatnya. Jadi yang membuat hati kita kotor hanya dosa. Jadi ketika kita membaca Al-Quran tapi masih senang berbuat dosa, masih senang berbuat maksiat, bahkan saat berbuat dosa pun tidak ada penyesalan, maka saya yakin ya, bukan hanya membaca Al-Quran, sholat sekalipun saya yakin tidak akan khusyuk, tidak akan ada pengaruhnya. Kenapa? Karena dosa dan kebaikan itu tidak akan pernah bersatu. Nah, kenikmatan membaca Al-Quran itu tidak akan dirasakan bagi mereka yang masih bisa menikmati dosa. Jadi kalau masih menikmati dosa, sulit untuk menikmati ketaatan. Artinya, kalau kita ingin menjadi orang yang bisa menikmati Al-Quran, bisa tenang karenanya, maka yang pertama kali kita harus lakukan adalah taubat dari dosa, kemudian menghindari dosa, dan kalau bisa kita tidak melakukan dosa ya, maka insya Allah kenikmatan Al-Quran bisa dirasakan. Karena prinsipnya begini, ketika kita menyukai yang haram, maka Allah akan cabut kenikmatan yang halal itu. Artinya kenikmatan ketaatan itu tidak akan didapatkan bagi mereka yang masih menyukai yang haram. Nah, karenanya jadi yang pertama ini dulu, lakukan dulu taubat, hindari dosa, maka insya Allah akan menikmati itu. Kemudian yang kedua, istiqomah, ini penting. Karena kalau baru sekali, dua kali, tentu saja tidak akan terasa nikmat ya. Sama seperti kita misalkan menikmati makanan atau minuman yang baru kita makan. Menurut orang lain enak gitu. Kita coba biasa aja gitu. Tapi ternyata setelah berkali-kali dicoba baru terasa nikmatnya. Artinya begitupun ketaatan. Itu baru terasa nikmatnya ketika kita istiqomah melakukannya, melaksanakannya. Terus saja kita lakukan. Karena apa? Karena setan tidak akan membiarkan kita larut dalam kenikmatan ketaatan. Tidak mau tuh setan kayak begitu. Maka akan berusaha aja. Maka jangan aneh kalau baca Quran itu baru tahu tuh sudah pengen sedekah aja gitu. Beda kalau buka medsos ya. Untuk sedekah itu lama itu, tapi kalau buka Quran beda. Kenapa? Karena setan tidak mau kita berlarut-larut dalam kenikmatan membaca Al-Quran, berhubungan dengan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Baik, untuk pertanyaan kedua, agar tidak lalai, maka satu, kita ketahui dulu sumber lalai itu dari siapa. Ini jelas dari setan. Lalai, lupa kepada kebaikan itu dari setan. Di dalam surah Al-Kahfi ada ayat, wa ansani husyaitanu an adhkurah, dan setan menjadikan aku lalai, menjadikan aku lupa. Ini pembantunya Nabi Musa ya, yang lalai terhadap tugasnya, dan dia mengatakan setan telah melalaikan aku. Jadi ketika kita lalai, maka sebenarnya kita sedang diperdaya oleh setan. Jadi harus tahu itu ya. Bahkan boleh jadi bukan hanya diperdaya, mungkin kita sudah jadi saudaranya setan. Karena apa? Karena kita sering membuang-buang waktu, menggunakan waktu secara tabdir, mubadir. Di dalam surah Bani Israil ada ayat, wala tubadir tabdira innal mubadirina kanu ikhwanas syayatin. Jangan tabdir, jangan membuang-buang ya. Apapun itu, waktu, harta, ya, kesempatan. Kenapa? Karena mubadir itu ikhwan, saudara syaitan, saudaranya setan. Jadi boleh jadi kita bukan hanya diganggu biasa, tapi memang kita sudah dijadikan saudaranya setan, sehingga lalai itu menjadi kebiasaan. Apa sebabnya? Karena kita larut dalam hal-hal yang tidak ada manfaatnya.
Kita lebih senang berlama-lama melakukan maksiat, lebih senang lama-lama melakukan hal yang sia-sia, yang tidak ada manfaat sedikit pun. Yang sia-sia itu kalau perspektif Al-Quran adalah satu yang tidak mendatangkan pahala. Jadi kita melakukan sesuatu dalam waktu yang lama tapi nggak ada pahala, itu sia-sia. Ini jelas perangkap setan. Yang kedua, tidak menghasilkan uang, ya, menghasilkan materi. Karena mencari kehidupan juga diperintahkan. Nah, ketika kita banyak melakukan aktivitas tapi tidak menghasilkan itu, ya, maka ini juga sia-sia. Yang ketiga, tidak menghasilkan ilmu. Kita banyak menghabiskan waktu tapi tidak dapat ilmu, ini pun sia-sia. Maka kalau sudah seperti itu, kita sebenarnya sedang bukan hanya diperdaya, tapi sudah dijadikan saudaranya setan, ikhwan asyayatin. Kita membuang-buang waktu begitu saja percuma. Ini perangkap setan. Apalagi kita membuang-buang harta. Boleh jadi ini yang menyebabkan kita jauh dari Al-Quran. Karena membuang-buang harta untuk hal yang tidak ada manfaatnya, sia-sia juga. Misalkan ya, beli kuota yang banyak untuk main game, misalkan begitu. Beli pakaian, makanan atau apapun yang sebenarnya tidak perlu tapi kita beli, ya. Nah, boleh jadi ini juga yang menjauhkan kita dari Al-Quran. Maka yang pertama, ketahui dulu nih, yang membuat kita lalai adalah setan. Dan orang kalau sudah dekat dengan setan, ujung-ujungnya pasti celaka. Nggak ada yang selamat, tidak ada, kecuali kita ambil sikap meninggalkan setan. Di dalam banyak ayat setan kemudian mengatakan begini, misalkan di dalam surah Ibrahim, ya, ketika nanti di neraka kemudian kita demo, kita protes, komplain, setan kok kita di neraka gitu, ya. Maka kata setan, salah siapa kamu ngikutin saya gitu. Jadi mereka berlepas diri akhirnya. Jadi sekali lagi kita tahu bahwa setanlah penyebab kita lalai, dosa yang membuat kita lalai, dan ujung-ujungnya pasti celaka. Nah, yang berikutnya setelah tahu itu, maka kita harus tahu juga yang membuat kita semangat, ya, untuk beribadah adalah Allah. Artinya dekati Allah dengan apa? Dengan amal soleh. Maka terus latih diri kita untuk beramal soleh. Karena insya Allah kebaikan yang kita lakukan itu akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Jadi seperti dosa juga sama. Ketika kita membiarkan dosa itu terjadi, maka biasanya akan melahirkan dosa yang lainnya. Nah, karena itu ketika kita lalai dengan Al-Quran, maka coba dievaluasi sholatnya. Mungkin sholatnya tidak tepat waktu, mungkin sholatnya tidak khusyuk. Itu sudah, coba tingkatkan yang sunnahnya, qiyamul lail, sholat sunnah rawatib, yang saum sunnahnya dan seterusnya, sedekah. Agar apa? Agar kebaikan-kebaikan itu saling menguatkan. Pada akhirnya kita akan menikmati, ya, Al-Quran dan tidak lalai dengannya gitu. Nah, kemudian di pertanyaan ini juga ada poin, ketika kita sedang senang kita suka lena, ya. Itu fitrah manusia itu begitu. Kalau diberikan kesulitan, dia baru menyeru Allah. Ketika diberikan kemudahan, lupa kepada Allah. Nah, orang yang menjadikan Al-Quran sebagai manual booknya, sebagai petunjuknya, maka tidak akan seperti itu, akan terhindar dari itu. Karena Al-Quran mengatakan, likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Jadi ketika kita diberi nikmat, maka ingat kenikmatan itu pun sebenarnya dari Allah, bukan semata-mata karena usaha kita. Dan kenikmatan itu hanya titipan sebentar saja. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita bersyukur. Jadi orang yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, dia tidak akan lupa dengan nikmat-nikmat itu. Maka lihat, ya, Nabi Sulaiman alaihissalam ketika diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah, beliau tetap tawadu dan dia mengatakan, ashkur am akfur. Ini adalah ujian dari Allah untuk menguji aku bersyukur atau kufur. Jadi karena menjadikan petunjuk dari Allah sebagai panduannya, maka sikapnya pun lain. Begitulah yang orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuknya. Maka ketika sedang senang pun tidak akan jauh dari Al-Quran. Dia akan bersyukur kepada Allah. Nabi Sulaiman menguasai berbagai bahasa, termasuk bahasa binatang. Enggak sombong. Kita baru menguasai 3 bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa isyarat, sombongna kabina-bina. Artinya apa? Nah,
Ketika Al-Quran jadi panduan kita, insya Allah justru kita akan bersyukur dengan nikmat. Ketika diberi cobaan oleh Allah, dikaila ta'sau ala ma fatakum, diingatkan oleh Allah bahwa cobaan itu adalah sebagai sarana untuk menguji kita, sebagai sarana untuk membersihkan dosa kita, sebagai sarana untuk ujian agar Allah tahu kita ini orang bersabar atau tidak. Nah, kalau kita tahu itu, maka insya Allah kita akan bersabar, dan ujian yang Allah timpakan kepada kita itu sudah diukur kadarnya dengan kemampuan kita. Karena itulah orang-orang yang jadikan Al-Quran sebagai pedomannya, dia tidak akan lalai dalam situasi apapun. Nah, langkah-langkahnya tadi ya, coba dulu ya, coba hindari dulu hal-hal yang sia-sia karena ini perangkap setan. Kemudian perkuat ibadah selain baca Quran yang lain-lainnya agar saling menguatkan. Wallahu a'lam bishawab.